Baik, sahabat-sahabatku sekalian semuanya, saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fri Sakti, di channel Inspirator Muda Indonesia. Sahabat-sahabatku sekalian, pada video kali ini saya juga akan sharing lagi kepada teman-teman terkait UTBK ya, SNBP, SNBT, karena waktunya yang sudah semakin dekat. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya terkait sistem penilaian SNBT itu seperti apa, ini sudah saya kemarin buatkan videonya. Silahkan teman-teman ditonton terlebih dahulu sebelum video yang ini, seperti itu. Baik, pada kali ini saya akan menjawab diantaranya pertanyaan dari salah satu komentar ya yang ada di video saya. Apakah pertanyaan gini, apakah soal gelombang kedua lebih susah daripada gelombang pertama? Tuh yang pertama. Baik, yang kedua, kemarin ada yang tanya juga pas saya ketemu dengan salah satu siswa, apakah siswa yang lolos eligible tapi tidak lolos SNBP, apakah punya peluang lebih besar diterima di SNBT daripada siswa yang tidak lolos eligible? Baik, di sini saya akan membahas kedua-duanya. Yang pertama, sahabat-sahabatku sekalian, terkait soal sebenarnya menurut saya, jadi ini versi saya ya, dan insya Allah mendekatilah. Jadi sebenarnya soal itu gelombang 1 hari pertama sampai hari terakhir dan gelombang 2 hari pertama sampai hari terakhir, sebenarnya soalnya sudah disiapkan. Soalnya sudah ready. Artinya tidak ada perubahan soal dadakan. Tapi tetap ada cadangan soal, itu pun soalnya sudah jadi. Artinya tidak ada soal yang dibuat pas setelah gelombang 1, nggak ada. Artinya soal itu sudah melalui verifikasi yang sangat ketat untuk diujikan gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi jawabannya sederhana, jawabannya sama, tingkat kesulitannya sama. Cuma biasanya gelombang 1 itu secara konsep sama. Ya, secara konsep sama, tapi biasanya bedanya di angka atau misalkan dirubah sudutnya, dirubah posisinya, seperti itu. Jadi secara teori atau secara konsep, soal nomor 1 dengan soal yang nomor 1 di gelombang 2 itu secara teori, secara konsep sama, cuma biasanya dibedakan, angkanya dirubah, terus posisinya diganti, seperti itu. Karena pengalaman saya mengecek soal UTBK di tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Artinya soal tipe 1, gelombang 1, gelombang 2 itu secara teori sama, tapi dirubah posisi, dirubah angka, sehingga tidak sama plot, tapi secara teori sama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sahabat-sahabatku sekalian, terkait siswa yang lolos eligible, ya, terkait siswa yang lolos eligible tapi tidak lolos SNBP, apakah punya peluang lebih besar diterima di SNBT daripada teman-teman yang tidak lolos eligible? Ya, jadi menurut saya, saya akan menjawab secara subjektif ya. Menurut saya pribadi, peluang akan lebih besar diterima siswa yang eligible. Secara teori ya, secara teorinya saya, ini teorinya saya, artinya ini jangan disesatkan. Menurut saya gini, nanti alasannya saya sampaikan. Menurut saya, siswa yang tidak lolos eligible, siswa yang lolos eligible tapi tidak lolos SNBP, dia akan punya peluang lebih besar diterima SNBT daripada siswa yang tidak lolos eligible. Alasannya kenapa? Alasannya sebenarnya dari segi emosional aja. Ya. Kalau dari segi teknis sama, cuma dari segi emosional menurut saya akan diterima lebih mudah siswa yang lolos siswa yang lolos eligible tapi tidak lolos SNBP. Kenapa? Karena gini, siswa yang tidak lolos SNBP kemarin sudah tahu sakitnya gagal. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang saat ini masih berjuang di SNBT dan kemarin sempat berharap besar di SNBP tapi tidak lolos, bahkan peringkatnya misalkan peringkatnya 5
agak tinggi, tapi ada temennya yang di bawahnya peringkatnya lebih kecil tapi lolos, itu sakitnya luar biasa. Nah, sehingga secara emosional ya, teman-teman pada malam hari di tanggal 29 itu, ya 28, 29 itu, malam harinya pasti teman-teman menangis. Pasti frustasi, pasti menyesal, kenapa saya tidak mengambil ini, kenapa saya tidak mengambil itu. Pasti teman-teman frustasi, kecewa, sedih, bahkan menyalahkan orang tua, menyalahkan diri sendiri, itu pasti. Sehingga secara emosional teman-teman sudah merasakan bagaimana sakitnya gagal. Bagaimana perihnya saat nama kalian tidak tercantum di papan pengumuman. Bagaimana ketika menginput nomor, nama, ID-nya dimasukkan, tiba-tiba muncul tulisan merah, gimana sakitnya. Nah, sehingga secara emosional pasti teman-teman yang tidak lolos SNBP kemarin, secara emosional pasti tidak mau kejadian ini terulang untuk kedua kalinya. Masa iya kamu akan jatuh di tempat yang sama, di lubang yang sama, tidak lolos seleksi nasional, tidak lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu sahabat-sahabatku sekalian, bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang, terutama yang kemarin tidak lolos SNBP, tolong lebih serius lagi, lebih semangat lagi. Buktikan kalau teman-teman tidak mau menangis untuk yang kedua kalinya. Buktikan teman-teman kalau tidak mau sakit untuk yang kedua kalinya. Ya, karena apa ya? Rugi ya, termasuk orang rugi, termasuk orang mohon maaf, bodoh mungkin ya, saya katakan bodoh dalam tanda petik. Hanya orang yang bodoh yang jatuh di tempat yang sama. Ya. Sehingga teman-teman jangan sia-siakan. Masa iya kamu akan menangis lagi? Masa iya air matamu akan tumpah lagi? Kan enggak. Sehingga saya menghimbau, saya berharap kepada teman-teman semuanya yang saat ini sedang berjuang, terutama yang kemarin nggak lolos SNBP, dan kamu yang kemarin juga tidak masuk eligible. Jangan sampai pengalaman teman-teman kemarin yang menangis karena tidak lolos SNBP terjadi kepada kalian. Sehingga waktu 30 hari ke depan ini sangat berharga buat kalian. Bahkan bisa menentukan nasib 60 tahun ke depan. Sehingga jangankan 1 jam, 1 menit tolong jangan disia-siakan. Karena saking berharganya waktu 30 hari ke depan ini. Latihan soal dengan baik, baca teorinya dengan baik. Hari Minggu, kalau usahakan hari Minggu nggak usah libur. Nggak usah keluar kota, nggak usah kemana dalam pekan-pekan ini. Persiapkan kalian dengan baik. Lebih baik kalian capek, lebih baik kalian menangis karena capek mempersiapkan UTBK ini daripada nanti kalian nangis untuk yang kedua kalinya karena kalian tidak lolos SNBT. Baik, jadi itu jawaban dari saya. Jadi yang pertama secara umum soalnya akan sama, gelombang 1, gelombang 2, tapi secara posisi, secara angka itu pasti dirubah. Terus kemudian saya juga sudah jawab di video yang sebelumnya terkait nilai lebih tinggi gelombang pertama atau gelombang kedua. Saya sudah buat videonya, silakan teman-teman tonton di video sebelumnya. Yang kedua terkait teman-teman yang tadi tanya apakah siswa yang eligible lebih peluangnya lebih besar, ya secara emosional akan lebih besar, tapi secara peluang sama. Teman-teman tetap harus berjuang mengerjakan soal sebanyak mungkin benarnya sehingga teman-teman berpeluang untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Baik, itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Fir Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.